Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Dan anggaplah sebagai hiburan semata saja. Untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah meskipun langsung bersinar di Liverpool, Ekitike diminta benahi dua aspek ini ya. Apakah itu? Mari kita bahas secara singkat dan padat saja. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga bahwa Liverpool mendatangkan Hugo Ekitike dari Evira Frankfurt pada bursa transfer musim panas 2025 ini. Baik itu dari sebuah kehadirannya membawa harapan yang sangat besar, apalagi ia direkrut dengan biaya mencapai 79 juta pound sterling. Namun ekspektasinya yang tinggi itu langsung dijawab sang striker dengan performa yang sangat menjanjikan teman-teman. Yaitu sejak debutnya baik dari Ekitike sendiri yaitu tampil klinis dengan mencetak gol di setiap laga resmi yang ia jalani, dan ia bersinar di ajang community tersebut di Liga Inggris membuat fans The Red semakin jatuh cinta pada penyerang muda asal Prancis tersebut. Dengan torehan awal yang sangat mengesankan, Ekitike yaitu menambah kekuatan baru bagi Liverpool yang sebelumnya sudah diperkuat Florian Wirtz dan Muhammad Salah. Meskipun persaingan di lini serang semakin ketat, sejauh ini Ekitike itu mampu mengamankan posisinya. Meskipun begitu, untuk pelatih Arne Slot yang ternyata masih melihat adanya kekurangan dalam permainan anak asuhnya tersebut. Untuk Slot sendiri yaitu mengingat bahwa performa apik di awal belum cukup jika Ekitike tidak meningkatkan aspek lain dari pemainnya tersebut. Untuk Arne Slot yaitu soroti kebugaran dari Ekitike teman-teman. Ya, kita singkat aja dengan nama Eki. Yaitu untuk Arne Slot sendiri, dia telah menyebutkan bahwa Eki telah memberikan dampak nyata pada pemain Liverpool. Yaitu namun ia telah menekankan bahwa kondisi fisik sang striker untuk kondisi fisik sang striker yaitu masih belum diperbaiki juga. Dan untuk Arne Slot sendiri yaitu menilai bahwa Eki harus berada di level kebugaran terbaik agar bisa bertahan di jadwal pada Premier League tersebut. Namun pelatih asal Belanda itu untuk perbedaan gaya dan intensitas antara Bundesliga dan Premier League membuat Ekitike yaitu perlu waktu untuk penyesuaian diri juga, dan Arne Slot percaya dengan peningkatan fisik dari Eki bisa tampil lebih konsisten sepanjang musim. Dan untuk itu sedikit lebih banyak daripada musim lalu, meskipun ketika Luis Diaz yaitu bermain di sana dan ia juga mendapatkan bagian dan persiapan kami, ujar Arne Slot. Jawab yang paling sederhana untuk apa yang bisa ia tingkatkan adalah kebugaran dan pertandingannya, tutur yang seperti dilansir dari beberapa berita olahraga lainnya juga. Jangan lupa untuk saksikan terus untuk Liverpool akan bertemu Arsenal tentunya, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2025 jam 22:30 WIB waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia. Untuk yang berikutnya adalah diminta bekerja keras saat bertahan tentunya, yaitu adalah Arne Slot juga menyoroti sisi lain dari pemain dari Eki ini yang masih bisa ditingkatkan lagi, yakni perannya ketika di Liverpool tidak menguasai bola. Yaitu untuk yang berikutnya adalah bagi Prespon juga di lini depan sangat penting dalam strategi tim, dan Eki harus lebih aktif lagi dalam hal apapun tentunya.
Dan meskipun cukup rajin ya berlatih, dan Arne Slot juga menilai Eki masih belum berada di level intensitas dan yang ia inginkan, dan ia juga berharap sang striker bisa berkontribusi lebih besar dalam menutup ruang lawan dan menekan sejak dini, dan bisa juga untuk menekan ya dan bisa juga untuk menekan sejak lini depan tentunya ya teman-teman. Dan untuk berikutnya yaitu untuk top klasemen dari Liga Inggris ya, yaitu Arsenal berada pada peringkat pertama, Tottenham berada pada peringkat kedua, sedangkan Liverpool berada pada peringkat ketiga. Dan untuk pembahasan kita yang berikutnya teman-teman ya, kita masuk ke dalam segmen hiburan kita untuk hari ini, yaitu adalah 7 pemain Barcelona yang dipanggil ke timnas Spanyol untuk FIFA Matchday September 2025. Siapakah dia? Mari kita bahas. Barcelona kembali menegaskan bahwa dominasi yang dikincah internasional sebanyak 7 pemain Blaugrana dipanggil, yaitu Luis de la untuk memperkuat timnas Spanyol pada agenda FIFA Match September 2025. Yaitu La Roja dijadwalkan memainkan 2 pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu melawan Blaugrana dan Bulgaria ya teman-teman ya, yaitu melawan Bulgaria dan Turki, yaitu sebagai juara bertahan Euro 2024. Yaitu Spanyol dituntut menjaga konsentrasi agar jalan menuju turnamen terbesar di dunia tersebut tetap mulus. Baik itu dari kendati kontribusi para pemain yaitu terlihat sangat dominan. Ada 2 nama yang kembali tidak masuk daftar, yaitu adalah kiper Joan Garcia dan bek kiri Alejandro Balde absen dari skuad. Yaitu sebuah keputusan yang memicu perbincangan terutama terkait masa depan Balde bersama timnas nasional. 7 pemain Barcelona yang dipanggil yaitu adalah yang pertama adalah Luis de la, yaitu adalah menunjukkan sebuah kepercayaan terhadap penggawan Barcelona, dan 7 pemain ini dipilih ya tentunya bintang muda tentunya ya teman-teman, dan kehadiran mereka juga semakin menegaskan besarnya pengaruh skuad Hansi Flick terhadap kekuatan Spanyol pada saat ini, yaitu dengan yang terpilih ya, yaitu yang pertama adalah Paul, yang kedua adalah Pedri, Gavi, Fermin Lopez, Ferran Torres, Dani Olmo, dan bintang muda yang sangat sensasional adalah Lamine Yamal teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah absennya Alejandro Balde dan Joan Garcia, yaitu di balik kabar positif juga kerap ya menuai kekecewaan juga Alejandro Balde juga kembali tidak dipanggil ke skuad Spanyol. Bek kiri yang berusia 21 tahun tersebut sudah cukup lama absen dan kondisinya membuat peluang tampil di Piala Dunia 2026 kian tipis sekali. Untuk yang berikutnya adalah sementara Joan Garcia ya tentunya juga masih belum bisa untuk menembus persaingan di posisi kiper dan memilih 3 penjaga gawang yang berpengalaman teman-teman. Dan untuk Garcia harus bisa bekerja keras, lebih keras lagi, dan ia bisa masuk ke dalam hitungan, apalagi juga dikenal sebagai pelatih yang cukup konsisten dalam pilihannya di bawah Mister ya, tentunya Mister Gawang ya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita akan membahas adalah ya pembahasan hiburan kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel ini jika pembahasan ini menarik teman-teman. Untuk pembahasan kita yang berikutnya adalah Real Betis mundur, Anthony terancam terjebak di Manchester United ya. Pembahasan yang sangat menarik juga. Dan untuk saga transfer Anthony dari Manchester United ke Real Betis, yaitu kembali penuh dengan teka-teki klub asal Spanyol itu, yaitu mendadak membatalkan tawarannya meskipun sempat disebut telah mencapai kesepakatan dengan Setan Merah, dan kondisi ini menimbulkan sebuah kejutan di hari-hari terakhir bursa transfer. Anthony bahkan dikabarkan sudah bersiap terbang ke Sevilla dan tes medis sebelum rumor tersebut dipatahkan oleh
klarifikasi resmi Betis. Untuk pemain asal Brazil itu sebelumnya tampil impresif saat menjalani masa peminjaman di Real Betis pada musim lalu, dan ia telah mendapatkan 9 gol sekaligus membantu timnya ke final UEFA Conference League tentunya. Dan kebanyakan dari Anthony sendiri sebenarnya jelas ya, dan ia ingin kembali ke klub yang memberikannya panggung utama pada musim lalu, namun permasalahan biaya transfer dan besarnya gaji menjadi batu sandung juga terbesar dalam negosiasi kedua belah pihak tersebut. Untuk yang berikutnya yaitu adalah kebuntuan negosiasi Manchester United dan Real Betis. Untuk pembicaraan antara Manchester United dan Real Betis sudah berlangsung sejak awal musim sejak musim panas, namun ya sebuah kesepakatan mengenai harga transfer Anthony yang kini berusia 25 tahun tak kunjung tercapai di Old Trafford pada posisi yang makin tersisih karena tidak ada dalam rencana Ruben Amorim, dan Anthony bahkan dipisahkan dari skuad tim utama periode pramusim, yaitu menekankan klub yang telah menandai klub yang memang siap untuk melepasnya. Meskipun tetap muncul laporan bahwa transfer hampir rampung, kabar tersebut hanya bertahan sekejap juga, dan Anthony harus puas untuk menahan sebuah keinginannya kembali ke Spanyol, sementara dalam situasi ini belum jelas, yaitu Betis tarik tawaran ya untuk saat ini juga. Dan untuk yang berikutnya adalah klarifikasi resmi dari Betis ya, yaitu membuat saga ini makin dramatis ya, yaitu dilapor dari berita olahraga juga bahwa mereka telah menegaskan tidak lagi menunjukkan negosiasi karena terbentur persoalan finansial, dan Real Betis telah menarik tawarannya juga, dan klub tidak mampu untuk biaya transfer maupun gaji yang diharapkan sang pemain. Untuk demikian pernyataan dari informasi berita olahraga yang beredar juga teman-teman. Dan untuk pernyataan ini dia telah mengejutkan publik ya, bahwa mengingat Anthony digadang-gadang sebagai target utama Betis musim panas ini, rumor ini mengenai gaji yang tertunggak Anthony di United tersebut ikut memperumit proses ini teman-teman. Dan untuk masa depan dari Anthony belum pasti juga pada saat ini. Dengan kontrak hingga berlaku hingga 2027, Anthony kini berada dalam situasi serba sulit. Jika ada tawaran baru dan ia harus bertahan di United meskipun minimnya menit bermain, ketertarikan klub-klub Arab memang disebut nyata, tetapi Anthony masih untuk menempatkan Betis sebagai pilihan utama. Sayangnya peluang itu kias menepis, yaitu setelah Betis mundur dari pemburuan tersebut. Itu teman-temanku semuanya untuk informasi berita olahraga untuk hari ini tentunya. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja. Anggaplah semua yang saya sampaikan ini merupakan sebuah informasi dan hanyalah bersifat hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.